Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, jadi ternyata di Kolose itu, jemaat Kolose, Paulus mengirim salam. Jadi Demas itu merupakan murid Paulus yang bersama-sama Lukas dan Demas di pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 10, 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalau kita, Rasul Yohanes tahu kita ini masih dalam tubuh yang berdosa. Kalau jangan berdosa, dia bilang. Tapi kalau toh kita jatuh dalam dosa, ada pengantara, yaitu Yesus Kristus. Nah, Roma 7 ayat 15 ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, itu yang di Roma 7 ya. Tetapi di ayat 24 dia bilang begini. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, yaitu tubuh yang berdosa ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pendeta tadi jatuh malah menjadi imam di Islam ya, tapi sampai mati tidak pernah kembali. Itu yang Rasul Yohanes juga bilang di 1 Yohanes 3 ya. Ini penting sekali ya. Betul semua ya. Betul semua. Yang kita tanyakan di sini. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi seperti pendeta Mandai, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ada yang orang Kristen tidak sungguh-sungguh termasuk kepada itu yang Tuhan Yesus bilang. Bukan semua orang yang menyatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu. Kita cuma mencontoh di Rasul Paulus. Yang kita tanyakan, fungsi Roh Kudus pada waktu Rasul Paulus berbuat hal-hal yang dia tidak inginkan. Apakah Roh Kudus pada waktu itu cuma pajangan di situ? Atau dia boleh berbisik ke Rasul Paulus atau bagaimana? Roh Kudus yang di dalam diri Paulus itu, apa dia cuma jadi penonton di dalam diri Paulus atau bagaimana? Itu yang kita tanyakan. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang, kita tidak bisa tahu. Oke. Tidak bisa kita mengetahui. Cuma Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ya, cara Roh Kudus bekerja ya. Nah, Yohanes 16 ya. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus ini ya. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi termasuk Rasul Paulus, Roh Kudus akan menginsafkan akan dosa. Tapi kan itu pekerjaan di dalam diri Paulus tuh. Nah, itu sebabnya di dalam Roma 7 kan dibilang, celakalah aku ini, tapi syukur pada Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi tidak pernah menunjukkan diri Roh Kudus ya. Karena akan memuliakan Kristus. Oleh karena itu Paulus bilang di sini syukur Yesus Kristus ya. Jadi celakalah aku ini, tapi untung ada Yesus, ada Roh Kudus yang mengingatkan dosa dia dan tidak diungkapkan karena pekerjaan Roh Kudus itu tersembunyi. Seperti kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa ya. Ada kalanya kita mau melakukan sesuatu, ada surah hati yang diapakan oleh Roh Kudus. Wah, itu jangan kamu kalau melakukan itu. Pernah Esra Soru ya, dia cerita begini.
dia masuk di toko katanya di timur ya. Dia lihat ada pulpen bagus sekali ya. Dia lihat nggak ada yang mengawasi, dia ambil, dia taruh di baju, di kantong, dia keluar. Serta di luar ada suara, dia bilang, aduh kamu tidak boleh itu. Oh, bergolak dia. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia balik, dia taruh. Tapi ada pergumulan lagi. Ini apa namanya, kedagingan. Wah, kesempatan. Dia keluar. Wah, gejolak lebih berat. Dia kembali dia. Nah, begitulah pekerjaan Roh Kudus ya. Itu dia ungkapkan. Tapi banyak yang orang tidak ungkapkan. Nah, itu Paulus, kenapa kita tahu apa yang Tuhan Yesus bilang akan menginsafkan dosa. Dan buktinya kan Paulus hanya mengungkapkan di Roma 7, tetapi selanjutnya dia di dalam Sami sudah bilang sepertiga dari perjanjian baru dia yang tulis. Berarti kan itulah orang masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada Roh Kudus di dalam untuk mengingatkan orang-orang pilihan. Sekali selamat, tetap selamat. Karena itu rencana Allah tidak mungkin gagal. Karena Allah itu berdaulat. Paulus sendiri cerita Roma 8 ayat 32. 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik ada yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, thank you. Kalau saya mengingat apa yang Rolly pernah jelaskan tentang pasif dan aktif. Sebenarnya orang sudah berlimpah anugerah yang orang terima, tapi itu ibarat straw. Kalau tubuh orang itu air dalam gelas, itu straw itu dia cuma mengendap di bawah. Kalau dia tidak diaktifkan, tidak akan mewarnai orang hidup. Mar dengan berdoa, tak ingat sekali itu Rolly cerita jelaskan tentang kuasa doa. Kita memanggil kuasa Roh Kudus itu bekerja, maka aktiflah Roh Kudus itu di dalam fungsinya bagi orang, kira-kira begitu. Betul. Roh Kudus itu bekerja melalui means of grace. Iya. Apa artinya means of grace? Means of grace adalah doa, belajar melalui firman. Misalnya tidak pernah belajar firman, tidak mungkin Roh Kudus berkarya kepada kita. Karena Roh Kudus itu yang mewahyukan firman itu kepada penulis, sehingga untuk mengerti itu harus melalui Roh Kudus yang menerangi. Jadi kalau tanpa firman, Roh Kudus tidak akan bekerja kepada kita. Tanpa doa seperti Bro Niko bilang, Roh Kudus tidak akan bekerja di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus bekerja kepada orang percaya melalui means of grace. Artinya sarana anugerah. Sarana anugerah itu firman, doa. Si Edison pernah ikut di kampus Crusade. Ini ketaatan dan disiplin di mana Roh Kudus bekerja kepada orang percaya. Jadi kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan firman untuk kita pelajari. Ini kita di sini ya. Kemudian kita itu bersaksi kepada dunia dan sesama kita. Dan kita bersekutu bersama orang percaya. Ini bersama orang percaya, ini bersaksi di orang dunia. Nah, semua ada ayatnya ini ya. Pak Pendeta, Filipi 4 ayat. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Bible study. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya.
Baru Kemudian persekutuan Ibrani 10 ayat 25 ya dan kesaksian atau witnessing itu di 1 Petrus ayat 3, Petrus 3 ayat 3:15. Ya. Ini means of grace. Doa. Doa itu kepada Bapa. Bapa memberikan firman untuk kita pelajari supaya two ways communication ya. Kalau hanya doa kan one way communication. Kalau itu ada kita mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan, itu two ways communication. Tetapi setelah kita menerima ini, kita ada fellowship bersama orang percaya seperti kita lakukan ini. Janganlah kita menjauh diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dia biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti ada lagu yang dia katakan, budi bahasaku dihaluskan oleh rohmu. Ya. Makin akrab kita bergaul dengan firman, dengan Roh Kudus, berdoa untuk bergantung kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama, itu gunanya kita ada bersekutu seperti ini. Kita bisa menyaksikan dengan buah-buah roh. Buah roh maksudnya, bukan buah-buah roh ya. Buah roh, di mana ada kasih, tidak dibuat-buat, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, gak gampang marah, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, itu yang budi bahasa tadi, ya. Kesetiaan dan penguasaan diri, itu 9. Ini 5 dimensi ini. Oh iya. Sudah pernah dibalas juga, sudah pernah dibahas. Saya ada catatan. Iya betul. Dia bulan Oktober tanggal 11. Bagaimana kita membedakan antara kesatuan dengan Kristus dan di mana Yesus datang tinggal di dalam diri kita. Kalau kita mengerti ini, wah enak sekali kita bisa membedakan ya. Tetapi ternyata itu saling melengkapi. Melengkapi ya. Jadi misalnya dia bilang begini ya. Persatuan dengan Kristus, union with Christ adalah hubungan rohani dasar yang menyeluruh antara seorang percaya dengan Kristus. Sementara di mana Kristus tinggal di dalam diri kita adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menghadirkan kehadiran Kristus dalam kehidupan seorang percaya. Atau kesatuan kita dengan Kristus adalah kenyataan menyeluruh yang memungkinkan manfaat keselamatan seperti pembenaran, pengkudusan. Sementara Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus adalah mekanisme melalui mana Roh membuat persekutuan atau kesatuan kita dengan Yesus itu dialami secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita akan karena saling membutuhkan. Ya, betul. Itu sebabnya dari awal Bruniko tanya itu. Kita cuma bicara kita disatukan dengan Kristus, tapi Bruniko bilang, oh selain itu kan Kristus datang tinggal di dalam diri kita. Oh, memang Bruniko ini diam-diam cermat dan cerdas. Diam apa dia? Cermat dan cerdas. Ben tadi mau jawab, mau bertanya kan atau mau kasih pendapat? Enggak, saya cuma mau bilang sebenarnya ada yang mengistilahkan the bad and the good dalam diri kita tuh, tapi kalau pengertian kita the bad itu yang kedagingan, the good yang Roh Kudus. Tapi ada yang mengistilahkan the bad and the good. Itu selalu berperang memang. Oh iya. Jadi ada satu ungkapan dari Martin Luther yang bagus sekali ya. Simul iutus et peccator, kita adalah pendosa yang dibenarkan. Jadi sekaligus berdosa, sekaligus benar di hadapan Tuhan. Artinya kita secara hukum kita benar karena dipakaikan kebenaran Kristus. Tetapi karena kita masih dalam tubuh berdosa, jadi itu yang kita bawa. Nah ini, simul iutus et peccator adalah frasa Latin yang berarti sekaligus dibenarkan dan berdosa. Artinya,
kita sudah dibenarkan tetapi masih di dalam tubuh yang berdosa. Itu sebabnya ada konflik. Ya, sebuah doktrin teologis yang penting yang dipopulerkan oleh Martin Luther. Nah, penjelasan konsep kebenaran Kristus. Nah, ini the righteousness of Christ. Orang percaya dianggap benar oleh Tuhan melalui kebenaran Kristus. Itu yang tadi kita bilang ya. Yang diperhitungkan kepada mereka atau imputasi, diperhitungkan. Jadi kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Itu yang disebut double imputasi. Double, artinya imputasi ini diperhitungkan. Nah, kehidupan berdosa meskipun dibenarkan secara ilahi, orang percaya tetap bergulat dengan dosa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini yang penting sekali, ini perlu dicatat ya. Dualitas. Frasa ini menyoroti dualitas pengalaman orang Kristen. Dibenarkan justus dalam pandangan Tuhan, mereka adalah orang benar karena iman kepada Kristus. Berdosa, pekator, dalam realitas duniawi, mereka tetap melakukan dosa. Itu kedagingan kita. Penekanan pada anugerah. Doktrin ini menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada anugerah Tuhan, bukan pada usaha manusia untuk menjadi sempurna. Penting sekali ya, simul iustus et peccator. Sekaligus dibenarkan dan berdosa. Dan ini penjelasannya. Ini perlu dicatat ini. Jadi keadaan kita itu, kita dibenarkan secara hukum. Ya. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Double transfer itu namanya. Di mana Allah Bapa menjadikan Yesus yang tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita diberikan kepada Kristus, diperhitungkan kepada Kristus, itu sebabnya Allah menjadikan dia berdosa, Allah Bapa. Tetapi supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Karena Kristus punya kebenaran diberikan kepada kita. Tetapi kita masih dalam tubuh yang berdosa. Itu yang Paulus bilang Roma 7.